Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rosmiati SPD MPD dan Ibu Nurhijrah SPD MPD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah dasar manajemen umum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sampai saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya Siti Nurhidayah selaku moderator dari kelompok 5 akan memulai presentasi dengan judul materi motivasi. Selanjutnya saya akan membacakan materi motivasi. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, berarti menggerakkan. Motivasi merupakan proses atau perilaku yang mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Pengertian motivasi dari beberapa ahli. Yang pertama, motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang kedua, malayu. Motivasi berasal dari kata Latin yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga, Edwin de Flippo, suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. 4. Mangkunegara. Menurut Mangkunegara, terdapat dua teknik memotivasi kerja pegawai, yaitu teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, artinya bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundament yang mendasari perilaku kerja. Yang kedua, teknik komunikasi persuasif, artinya salah satu teknik memotivasi kerja pegawai secara ekstralogis. Teori-teori motivasi. Pertama, teori kebutuhan atau teori Abraham Maslow. Kedua, teori kebutuhan berprestasi atau teori MC Sleldon. Ketiga, teori dua faktor atau teori Hertzberg. Keempat, teori keadilan. Teori Abraham Maslow atau teori kebutuhan, teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal atau physiological needs seperti rasa lapar, rasa haus, dan istirahat. 2. Kebutuhan rasa aman atau safety needs. Tidak hanya arti fisik semata akan tetapi juga mental, fisiologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang atau love needs. Keempat, kebutuhan akan harga diri atau esteem needs yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Kelima, aktualisasi diri atau self actualization dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Teori MC Sleldon atau teori kebutuhan berprestasi. Dari MC Sleldon dikenal dengan teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau Need for Achievement atau NACH, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan berprestasi tersebut sehingga keinginan
melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide, melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dengan seindependen mungkin sesuai kondisi yang berlaku, mengatasi performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai prinsip bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Teori Herzberg. Teori yang dikembangkan Herzberg dikenal dengan model dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Contohnya ialah status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis motivasi. Motivasi terbagi dua, yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, kemudian selanjutnya mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk merubah seluruh sikap yang dimiliki olehnya saat ini ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, yang selanjutnya kemudian mengaruhi dia dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan berarti. Setelah tadi pembacaan materi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, saran maupun sanggahan dari teman-teman, dapat dituliskan pada forum diskusi di Shampoke. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan